Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, kadangkala kita tidak menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak godaan yang seringkali mengajak kita untuk keluar dari kesetiaan kita, mengikut dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 32, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-35. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Anak lembu ini, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, bangkitkanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Esokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun
itu. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, seperti awal mula renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan begini, kadangkala ada begitu banyak godaan yang mengikat kita dan juga mengajak kita untuk meninggalkan kesetiaan kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel di kaki Bukit Sinai pada saat itu. Sebelumnya kita tahu bahwa Musa berangkat ke Gunung Sinai, ke atas puncak Gunung Sinai untuk menerima perintah, 10 perintah sebagai kelanjutan dari sebuah perjalanan kehidupan yang lebih baik yang akan dilakukan orang Israel dalam kepatuhannya kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat baik untuk perjalanan kehidupan mereka di masa yang akan datang melalui perjanjian yang dinyatakan Allah kepada mereka melalui 2 loh batu yang kemudian dibawa turun oleh Musa pada saat itu. Tetapi kenyataannya adalah ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu, dia melihat bersama dengan Yosua, dia melihat bahwa ternyata bangsa Israel atas tuntunan Harun melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan pelanggaran mereka adalah pelanggaran yang sangat besar, yaitu membuat patung lembu emas. Mereka menyembahnya dan bahkan mereka menganggapnya itu ganti Tuhan yang akan menuntun mereka dalam perjalanan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, dari tindakan Musa kemudian yang menghancurkan berhala patung lembu emas dan dicampurkan dengan air serta menyuruh orang Israel meminumnya, meminta komitmen untuk setia atau tidak setia kepada Tuhan, bahkan hukuman kepada yang melanggar, menjadi bukti bahwa Tuhan melalui Musa menuntut kesetiaan dalam segala hal di setiap masa kepada umatnya, termasuk kita hari ini. Banyak godaan untuk berpaling dari kesetiaan kepada Allah juga di zaman kita sekarang ini. Pergumulan panjang, pekerjaan Tuhan rasa-rasanya dalam pikiran kita tidak berlaku lagi. Kemudian sifat kita yang ingin langsung melihat bukti dari semua perjalanan kehidupan kita, dan hal-hal yang lain yang kadangkala merupakan godaan terbesar dalam kehidupan kita sekarang. Memang Musa pada akhirnya berseru kepada Allah untuk pengampunan kepada Allah supaya orang Israel terbebas dari hukuman itu. Tetapi hukuman bagi yang bersalah tetap berlaku, dan itu datangnya dari Allah sendiri. Semuanya demi kebaikan orang Israel sendiri. Bahkan kesetiaan kepada Tuhan itu sebenarnya adalah pintu masuk untuk merasakan perlindungan Allah lebih baik lagi. Atau kesimpulan sederhananya, kasih Allah selalu akan nyata di sepanjang bukti kesetiaan umatnya, baik orang Israel maupun kita hari-hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam menjalani keberadaan kehidupan kita, mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya godaan di sekitar kita untuk meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan berpaling kepada kuasa-kuasa yang bukan Tuhan. Tetapi yakinlah saudara-saudara, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan yaitu ketika kita tetap ada di dalam kehidupan yang senantiasa memuliakan Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita akan merupakan pintu masuk bagi Tuhan untuk selalu memberkati dan mengasihi kita. Jalani terus kehidupan ini dengan ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Allah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Mampukan kami untuk terus setia di tengah banyaknya godaan yang muncul dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kami hari-hari ini. Ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kesetiaan kepadamu itu adalah bagian terbaik yang bisa kami lakukan dalam hidup kami untuk merasakan kehadiran-Mu, berkat-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa akan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, khususnya bagi mereka yang sakit. Bapak Efraim Pabontong, Bapak Yulus Dengen, orang tua Ibu Marta Batik,
Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius seluruh orang tua dari Bapak Christian Kadang, Bapak Diaken Sutrisno, Bapak Eser Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Nopianus Sarma, Nyonya Novin Sarma, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakburlawal, Nevi, Nyonya Lince Toan, Bapak Rumianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Penatua Nyonya Rosalina Sambo, Bapak Diaken Wendy Tikubadang, Kamasei Elora Lahawerilla, Bapak Evan di Padang, Bapak Neno Andi Padang, mertua dari Bapak Neno Andi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoa, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengan, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pesalongan, Nyonya Dolvina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudara April Rompon, Bapak Daniel Lupang, Sem, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Selvi B. Silambi, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Yakobus Pagiling, Melo, Jova, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Peter Tenna, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Tuhan, yang sakit, yang berduka, yang mengalami masalah-masalah berat dalam kehidupan ini. Mampukan kami, Tuhan, untuk terus setia kepadamu sekalipun begitu banyaknya godaan yang seringkali mengajak kami untuk beralih perhatian kepada kuasa-kuasa di luar kasih-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Pelayanan di tengah-tengah jemaat, kiranya Tuhan memberkati, khususnya dalam pembangunan fisik yang sementara juga kami lakukan. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi, kami pun tetap berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami, menolong pemerintah kami dan kami semua untuk melakukan berbagai hal yang sehubungan dengan menjaga kesehatan kami, agar di dalam semua itu kasih dan kehadiran-Mu, Tuhan, selalu nyata dalam setiap bagian kehidupan kami. Kami berdoa untuk hari ini, apapun yang kami kerjakan dan kami usahakan, biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati dan mengasihi kami. Ini doa dan pengharapan kami, Tuhan, kepadamu. Kami datangannya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, teruslah menjalani kehidupan dalam kesetiaan kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa akan setia kepada orang-orang yang juga setia kepadanya, dan hukuman pasti terjadi kepada setiap orang yang tidak setia kepadanya. Shalom.